bisa, Pak. Oke. Tampilannya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang metode reservation ya. Jadi beberapa per tahun terakhir, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, di beberapa reservation hotel menggunakan sistem yang kita sebut dengan New Hotel Reservation. Di New Hotel Reservation ini nanti kita tampilannya akan lebih virtual gitu ya, sehingga tamu yang melihat tipe kamar, jenis kamar seperti apanya itu akan terlihat seperti apa yang kamu lihat di dalam bookingannya. Biasanya beberapa hotel hanya menggunakan beberapa image atau beberapa gambar tentang kamarnya itu, misalnya tipe kamar deluxe, misalnya ada deluxe itu ada 40 kamar gitu ya. Tapi kamarnya itu hanya image-nya hanya misalnya 20 untuk mewakili 40 itu. Tapi kalau sekarang ini kita masing-masing jenis kamar itu kan ada bedanya ya. Satu dari sisi misalnya ocean view atau city view, atau posisi kamarnya itu ada di tengah gedung atau di pojok gedung dan sebagainya. Nah, informasi tambahan itu yang dibutuhkan. Sehingga di dalam mode reservation baru ini, nanti setiap image dari kamar itu akan spesifik gitu ya. Jadi kamu misalnya kamar 306, tipenya deluxe city view. Nah, posisi kamarnya itu tuh misalnya dia kamarnya bisa menghadap dua sisi gitu ya, city dan ocean, dan itu terlihat jelas gitu loh. Nanti kamu akan stay itu kamarnya akan kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah model dari kita memberikan informasi ke tamu sehingga tamu mendapatkan informasi lebih detail mengenai kamar yang akan dipilihnya atau dipakai dia nanti stay ya. Jadi secara prinsipnya reservation itu kan dari blockingan kamar-kamar untuk kamar tertentu ya. Biasanya proses dari tamu check-in kan mulai dari reservasi ya. Kalau reservationnya udah benar, udah well prepared, sehingga tamu stay itu tidak akan menghadapi komplain. Nah, kadang-kadang banyak yang kejadian tamunya komplain, dia melihat di kamarnya itu di website atau di OTA gambarnya bahwa dia menghadapnya ke ocean secara full gitu, full 100% gitu. Tapi ternyata actualnya pas kamarnya ke sana, posisi kamarnya agak mungkin nggak otomatis langsung menghadap secara penuh ocean, tapi mungkin hanya sekitar 180 derajat karena posisi kamarnya tidak langsung menghadap gitu. Mungkin ada pilar atau ada apa. Nah, ini yang banyak terjadi komplain. Juga terjadi di OTA kadang-kadang. Makanya kamu kalau nanti jadi reservation atau jadi revenue manager, kamu harus sering update. Kadang-kadang beberapa image kita itu tidak sesuai gitu dengan apa yang actual terjadi gitu ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi dengan reservation modul yang benar atau tipe reservation yang baik itu sehingga akan menghasilkan nanti meningkatkan revenue kamar ya. Jadi nanti kan si tamu itu akan memilih dan kita akan bedakan harganya gitu ya. Kamar tipe deluxe yang ocean view sama city view kita bedain, misalnya harganya beda 100.000 gitu ya. Padahal kan cost expand di dalam kamar itu antara ocean view sama city view itu sama gitu ya. Yang membedakan hanya tampilan atau arahnya kamar aja gitu. Tapi dari situ kita bisa mendapatkan tambahan revenue. Nah, disinilah revenue management pertama kali juga kita siapin mulai dari reservation itu. Jadi
kamar-kamar kita akan bedain mana yang bisa menghasilkan revenue tambahan, seperti saya sampaikan tadi, dengan tipe kamar yang sama, tapi view-nya berbeda, atau misalnya kamarnya view-nya ocean, tapi ocean-nya nggak bisa full 100%, dan akan mengakibatkan tamu komplain gitu ya. Nah, nanti kita bisa kasih diskon dan sebagainya, atau bedakan harganya, sehingga tamu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi apa yang ada di website, apa yang ada di OTA, image-nya menggambarkan kondisi sesungguhnya ya. Nah, dengan reservation yang sudah well prepare, jadi tamu yakin waktu dia akan stay, apalagi dia misalnya jauh, kita bisa mau stay ke Amerika gitu ya. Kita kan jauh-jauh, kita udah cari hotelnya apa, karena kita nggak tahu nanti lokasi kerja kita di mana. Nah, kita harus benar-benar detail kan gitu ya. Jangan sampai kita bayangin aja kalau kamu ke luar negeri gitu kan, kamu harus mengetahui antara posisi hotel kamu ke tempat wisata atau hotel kamu nanti stay ke tempat kamu kerja, misalnya kamu kerja di luar, seperti apa. Dan itu adalah informasi-informasi yang sangat berguna bagi tamu ya. Nah, jangan lupa kita sebagai reservation harus mematikan semua data detail tamu. Banyak yang akan menjadi masalah nanti kalau misalnya detail tamunya nggak jelas atau pola paymentnya nggak jelas. Banyak terjadi kejadian anak front office atau anak reservation pas bikin bookingan tamunya datang ternyata paymentnya nggak beres, tapi pas dicek ternyata datanya nggak lengkap. Nah, kalau data nggak lengkap ini nanti akan kesulitan bagi hotel untuk menagih ke tamunya yang bersangkutan, gitu ya. Tampilannya sudah berubah, saya pindah sekarang. Tampilan berubah nggak? Halo, tampilannya udah berubah? Tampilannya udah berubah belum? Ikut berubah nggak? Berubah, Pak. Oke ya. Berubah, Pak. Ya. Kegunaan sosial media ini sangat tinggi sekali sekarang di beberapa hotel. Kita menggabungkan ya dari sosial media dengan model reservation dengan revenue management. Nah, sosial media nanti alatnya untuk kita melakukan promosi-promosi kamar. Nanti waktu kita mau bikin promosi kamar, apa sih yang kita mau jalan? Misalnya kita mau bulan depan nih memasuki bulan puasa gitu ya. Mungkin kita jualannya nanti kita bundling kamar plus buka puasa gitu ya. Jadi jualan kamar, misalnya hanya room, include breakfast, nggak pakai dinner, misalnya harganya 800. Tapi kalau include dinner, misalnya harganya 900. Padahal kalau kita ngambil buffet, harganya mungkin buffetnya 200. Jadi kalau orang tersebut nggak beli pakai package, 800 plus 200, karena dinner harganya 200. Tapi kalau dinernya di bundling harganya cuma misalnya 900, jadi dia akan lebih saving 100.000. Nah, kita juga supaya tamu lebih tamu yang sudah ada di kamar itu menjadi captive market untuk F&B kita, jadi F&B-nya laku terjual juga gitu ya. Nah, step-step kalau kamu training di reservation kan setelah kita membuat reservasi, kita melakukan confirmation letter ya ke tamunya. Nah, biasanya kita kasih tahu buat tamunya kamarnya sudah di booking untuk periode stay-nya kapan sampai kapan, tipe kamarnya berapa, harganya berapa dan sebagainya. Nah, beberapa sistem hotel selain menggunakan email juga menggunakan model confirmation mungkin dari WA itu nanti tapi sudah ada QR code-nya ya. Nanti QR code-nya itu nanti digunakan untuk proses check-in dan beberapa brand besar seperti di brand Marriott itu bagi member dari grup Marriott itu dia bisa check-in menggunakan mobile device ya, menggunakan handphone gitu ya. Jadi semua datanya ada di handphone, jadi tamu datang tinggal scan QR code. Nah, dari situ pun nanti langsung QR code memberikan
informasi tentang data nomor kamar dan kuncinya. Kuncinya langsung langsung direkam di dalam handphone kita gitu ya. Jadi kamu kalau nginep misalnya di Marriott Bangkok gitu ya, kamu datang, nanti ada khusus untuk member, kamu ada guest guest chatting gitu ya. Jadi sewaktu kita dari airport, kita udah bisa WA atau kirim informasi message ke reservation bahwa saya sudah on the way dari airport Bangkok menuju hotel gitu kan. Pastikan kamarnya ready. Nah, pihak front office itu harus menjawab dalam waktu paling lama 2 menit. Kalau 2 menit tidak terjawab secara hotelnya, dia akan mendapatkan teguran ya. Jadi nanti biasanya anak front office nggak jawab dalam 2 menit, dia akan escalate ke front office manager nggak respon, akan escalate ke GM-nya dan seterusnya. Nah, jadi sehingga tidak ada percakapan secara verbal, tapi menggunakan device atau mobile key ya. Jadi pakai menggunakan handphone kita menanyakan gimana kamar udah ready, segala macam. Nah, bagi yang kami dari Marriott itu kalau kita udah member, apalagi kalau member yang udah ambassador atau platinum gitu, kamar ready itu anytime harus siap gitu. Dia mau check-in jam berapapun, kita harus siap gitu. Untuk tamu tersebut ya, tamu yang levelnya ambassador atau tadi platinum gitu ya. Tapi kalau kamu masih elite atau baru basic sebagai member ya, subject to availability room. Kalau kamarnya udah ready ya kita bisa, tapi kalau kamarnya belum ready ya sesuai dengan jamnya ya. Jam check-in misalnya jam 2 ya jam 2 gitu. Tapi kadang-kadang kita kalau untuk tamu-tamu yang sudah member, kita akan dahulukan dan kita akan pastikan kamarnya udah guaranteed. Kecuali memang hotel udah benar-benar bisa nggak bisa siapin karena memang kondisinya fully book di sebelumnya gitu ya. Jadi kan nunggu tamu yang check out dulu, baru kamarnya di prepare sama housekeeping, kamarnya ready, baru tamu bisa masuk ya. Nah, payment juga kita harapkan di dalam proses check-in ini nggak lebih dari 2 menit ya paling lama. Jadi tamu kan datanya sudah lengkap tuh dari reservation, terus payment-nya juga sudah menyebutkan nomor kartu kreditnya by sistem gitu. Nah, sistem juga akan melakukan pengamanan security ya. Security dari kartu kredit karena banyak kartu kredit yang di fraud atau diambil oleh hacker dan digunakan nanti untuk kejahatan-kejahatan finansial gitu ya. Nah, makanya di beberapa brand besar itu security system ya, IT-nya sangat aman. Jadi si kartu kredit itu nomornya misalnya ada 13 nomor, itu nomor akan diacak, jadi di-encrypt, jadi tidak akan ketahuan. Jadi kamu sebagai apapun waktu kamu nge-swipe atau apa nggak akan muncul secara utuh nomornya. Nomornya sebagian di hidden untuk alasan keamanan gitu ya. Karena di Indonesia termasuk salah satu negara yang tertinggi untuk kejahatan kriminal dari penggunaan ini ya cyber crime ini gitu. Makanya dulu sempat kejadian sekitar 6 bulan yang lalu, kalau kamu tahu hotel di Amerika grupnya MGM itu yang punya tempat kasino itu di Las Vegas itu kemasukan hacking. Jadi sistemnya ke-hack, pada saat itu seluruh mesin kasinonya, seluruh mesin hotelnya lumpuh langsung 1 hari. Karena datanya udah dikuasai sama hacker. Nah, bisa bayangin dalam 1 hari itu akan kerugiannya berapa ratus juta. Atau mungkin kalau hotel kayak model di Las Vegas dengan kamarnya 1.000 kamar, plus arena kasino dan sebagainya mungkin bisa 1 miliar atau miliaran rupiah mungkin aja gitu, karena kan tamunya banyak gitu ya. Nah, makanya untuk kejadian kemarin, kita terutama grup Marriott itu melakukan perubahan kunci, baik kunci fisiknya maupun kunci di masing-masing kamarnya. Kita pakai pengaman karena kecanggihan para hacker ini juga cukup tinggi. Jadi kita teknologinya harus 2 kali atau 3 kali lipat lebih
secure dibanding para hacker gitu ya. Nah, ini menjadi suatu keharusan ya. Tapi untuk brand-brand lokal mungkin dia tidak terlalu apa ya, bukan tidak terlalu peduli, tapi mungkin nggak terlalu efek langsung ya, karena biasanya dia akan menyerang brand-brand yang besar yang bisnis volumenya lagi rame gitu ya. Jadi bisa dibayangin kalau hotel kayak tadi saya sampaikan, kayak hotel di Las Vegas, model kasino dengan kamar 1000 kamar, terus peralatan judi di mana-mana kasinonya, itu mati dalam hitungan menit, itu kerugiannya bisa miliaran gitu ya. Nah, untuk mengamankan itu harus pastikan sistem security untuk IT-nya tuh aman gitu ya. Nah, karena sudah aman, dari sisi reservasinya sudah beres, payment-nya juga sudah ada datanya di dalam sistem kita, maka tamu bisa check-in menggunakan misalnya tadi ya, dengan menggunakan mobile device atau handphonenya, atau menggunakan kunci manual juga bisa. Beberapa di Indonesia emang agak, terutama di Asia lah ya, di Asia itu agak susah menggunakan yang mobile key itu ya, tadi yang kuncinya nggak pakai kunci manual itu, tapi menggunakan handphone gitu ya, karena kadang-kadang kan pertama mungkin satu kamar diisi 2 orang ya, karena ada yang twin share gitu ya. Nah, yang twin share juga kan agak repot ya untuk ininya. Terus kalau keluarga juga kan nggak mungkin handphone anak, karena itu di satu handphone ininya apa namanya, QR code-nya gitu, nggak bisa di split ke 2 handphone gitu ya. Itu juga yang jadi problem sih. Jadi di Indonesia kadang-kadang hanya beberapa kamar yang diaktifkan, sisanya nggak diaktifkan. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi Jelas, reservation Pak. yang ada di hotel itu kan kita sudah tahu ada beberapa macam. Yang pertama ada tentatif. Jadi kalau orang booking belum, hanya sebagai nanya doang, tanggalnya juga belum confirm, paymentnya belum ada, namanya tentatif ya. Kalau confirm itu dia udah pasti tanggalnya, paymentnya sudah pasti, misalnya kirim guarantee letter atau dia bikin pakai kartu kredit dan sebagainya, itu udah confirm. Nah, di luar dari ini adalah tamu yang dia confirm tapi kamarnya nggak ada gitu ya. Di beberapa hotel di dunia atau di daerah-daerah tertentu yang tingkat huniannya tinggi, di tanggal-tanggal tertentu pasti terjadi overbooking ya. Nah, dari overbooking itu nanti akan timbul yang namanya tamu-tamu yang waiting list ya. Nah, waiting list ini kamu sebagai reservation juga harus diupdate. Jangan sampai, karena ini menjadi sumber bagi kalau ada tamu yang cancel ya. Jadi ini buat sebagai cadangan ya. Atau kalau kamu grup, misalnya kamu hotelnya combo ya, antara Mercure dengan Novotel atau Mercure sama Ibis, ya itu bisa kita lempari, tapi kan marketnya biasanya beda ya. Marketnya Mercure harganya sudah misalnya 1 juta, marketnya Ibis mungkin 700 gitu ya. Nah, kadang-kadang tapi kita bisa, daripada lari ke kompetitor, kita coba konversi, Pak mau nggak ke Ibis, ke sebelahnya gitu misalnya. Tapi harga kita jauh lebih murah, kamarnya emang lebih kecil, tapi secara ini produknya hampir sama dan sebagainya. Yang confirm dibagi 2, yang guaranteed itu udah paymentnya udah jelas, malah udah deposit lebih bagus lagi. Kalau non guaranteed, biasanya kita nanti sebutin, oke Pak, kita nggak confirm, tapi kita bookingin, tapi kalau nyampe jam 6 sore besok malam belum ada kepastian, kita rilis ya kamarnya, kita kita jual lagi gitu, nggak dipastiin buat Bapak. Jadi siapa yang duluan aja yang apa namanya yang udah payment. Hmm. Ya ini tadi saya sampaikan tentatif itu, jadi kita nggak bisa ngeblok juga kamarnya ya, karena belum pasti kan tamunya. Jadi kita siapin aja confirmation, tapi nanti disebutnya masih tentatif. Jadi ini juga harus setiap hari dicek ya sama reservation ya. Jadi kamar-kamar yang cancel nanti diganti sama yang tentatif, siapa tahu yang tentatif jadi confirm gitu ya.
Waiting list juga gimana cara kita memanage yang namanya overbooking. Overbooking juga dibutuhkan kalau kita ada kepastian atau ada kemungkinan terjadi cancellation gitu. Jadi kita harus punya waiting list juga gitu ya, dengan asumsi kalau ada yang cancel, waiting listnya masuk dan sebagainya ya. Di beberapa hotel ini kayak tadi misalnya di Singapura, pas kemarin ada Coldplay main, beberapa hotelnya rame kan. Nah, itu pasti kamu nggak gampang juga dapetin kamar di hotel-hotel besar gitu ya. Pasti udah di booking jauh-jauh hari gitu karena konsernya mungkin di Asia Tenggara cuma di Singapura atau di Indonesia gitu atau di Bali, sehingga hotel di sekitaran Singapura akan penuh dan sebagainya ya. Nah ini contoh dari ini sih gambaran kita yang menggambarin kalau kita menggunakan mobile key atau mobile reservation ya. Jadi semua tamu sekarang komunikasinya hanya dengan handphone ke sistem gitu ya, tidak ada pembicaraan. Nah ini biasanya tamu-tamu saat ini sih banyak yang Korea sama ini ya, Jepang ya, karena mungkin bahasa Inggris mereka juga terbatas dan budaya mereka mungkin nggak terlalu senang ngomong dengan orang asing. Jadi kebanyakan menggunakan fasilitas mobile key. Jadi di hotel saya pun yang paling banyak itu marketnya ya Korean atau Jepang. Dia meminta sesuatu itu menggunakan mobile ininya, mobile device-nya yang terhubung ya. Kalau dia member dia terhubung dengan sistem kita dan dia akan dual communication selama 24 jam. Dan minta apapun menggunakan ngetik aja karena di situ ada translatornya langsung. Dia menggunakan huruf kanji gitu Jepang. Nanti waktu dikirim bahasanya bahasa Inggris masuk ke kitanya. Jadi kita mudah mengertinya gitu ya. Jadi semua reservation itu kerjanya tiap pagi, setiap hari lah ya, pagi, siang, sore ngecekin semua bookingan dan memastikan semua apa namanya semua reservation itu di di backup dengan paymentnya ya, jangan sampai nggak ada paymentnya juga problem nanti. Kesian akuntingnya waktu nagih ternyata tamunya deny, tamunya nggak mau bayar gitu karena ngerasa apa namanya jadi bisa nggak ngerasa pernah stay, padahal di situ udah jelas ada stay. Teman kita nggak punya kekuatan hukum karena nggak ada paymentnya, nggak ada bukti reservationnya. Nah bukti reservation ini terutama untuk korporasi ya atau government adalah merupakan keharusan. Jadi kamu harus punya backup backup dokumen ininya gitu ya. Walaupun semua sekarang jarang pakai hard copy lagi ya. Kebanyakan kita menggunakan soft copy, semuanya dalam bentuk PDF. Jadi waktu nagih pun menagih ke perusahaannya menggunakan attachment dalam bentuk file PDF lagi gitu ya. Jadi ya ini mengurangi biaya ini ya, biaya pengiriman ya, kurir ya. Kalau zaman dulu kita harus ngirim bil-bil, kalau nginepnya sebulan kan bisa dibayangin bilnya berapa banyak ya. Bil room service, bil minibar, terus bil kamarnya, makannya, dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini prepayment kalau memang tamunya mau stay, biasanya kita minta deposit dulu ya. Deposit atau di cover dulu tamunya di depan gitu ya. Nah, pastikan waktu di cover juga prosedur dari banknya mengikuti nih, karena nanti kalau ternyata kartunya kembali ada fraud gitu ya, kartunya kartu palsu gitu ya. Tapi kalau kita stepnya sudah mengikuti aturan dari bank, itu akan digaranti sama bank akan dibayar gitu ya. Tapi once nanti ada step-stepnya yang tidak sesuai dengan prosedur di bank, nanti akan problem waktu kita mau klaim, walaupun itu tamunya misalnya, kan sekarang banyak penggunaan ini ya, tamu yang di skimming, jadi kartu kredit card kita tuh di datanya dicuri orang gitu kan, dipakai sama orang. Nah kalau secara prosedurnya sistemnya sudah benar, di cover ternyata bisa, tapi waktu dicek namanya munculnya misalnya namanya lain, nah kamu kan harusnya reject ya. Tapi kalau munculnya sama pasportnya sama, itu kan tidak ada kesalahan secara sistem gitu. Ternyata isi kredit cardnya punya orang lain gitu kan ya. Nah itu diganti sama bank nanti. Walaupun kita ada tamu yang komplain bahwa itu bukan kartunya ini, kita komplain ke bank bahwa kita sudah sesuai dengan prosedurnya bank.
bank akan tetap bayar gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita, mau travel agent atau korporasi ya, misalnya PT Pertamina, Telkomsel, perusahaan-perusahaan yang di sekitar Palembang misalnya ya, kerjasama sama Windem, ada kontrak dalam 1 tahun harganya X rupiah, nah bill-nya nanti dikirim tiap bulan ke ini. Nah sekarang ini kan saya sampaikan itu beberapa bill udah menggunakan modelnya PDF ya, jadi tinggal kirim, tidak menggunakan lagi kopi dan sebagainya. Nah biasanya kalau istilahnya kalau reservation itu BTC ya, bill to company. Jadi semua pembayaran tamunya yang stay ditagihin ke perusahaannya, misalnya ke karyawan Pertamina dia stay, dia menunjukkan surat dari perusahaannya bahwa dia stay periode ini, reservasinya lengkap dan sebagainya. Waktu dia check out, ya dia tinggal check out gitu ya. Tapi kamu sebagai anak repot tinggal ngecek mana yang ditanggung perusahaan, mana yang personal ya. Kalau yang personal pastikan juga ditagih. Makanya ada prepayment, ada deposit dengan dengan harapan bahwa kalau memang nanti ada beberapa personal account bisa dibayarin dengan menggunakan deposit yang sudah di cover di awal kamu check-in ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Allotment. Allotment adalah salah satu juga tools yang digunakan di dalam revenue management nantinya ya. Allotment itu kita untuk membatasi ya. Biasanya membatasi kamar karena harganya misalnya ad hoc atau khusus untuk conference. Misalnya saya sampaikan dulu, ada conference dokter anak lah di Windem Palembang, dokter-dokter se-Sumatera gitu ya. Meeting di sana, IO-nya misalnya ID, Ikatan Dokter Indonesia mengadakan seminar, kita sudah kontak dengan hotelnya, jadi kita ada harga khusus untuk grup dokter-dokter ini. Nah, tapi pada saat yang bersamaan kita nggak mau juga semua dijual ke grup itu, misalnya masih ada kamar lain gitu ya. Dengan harapan basic okupansinya akan terpenuhi oleh grup meeting ini dulu ya nggak. Nah sisanya kita jual ke harga transient atau harga orang individual yang go show atau corporate lain ya. Kita juga asumsikan bahwa okupansi di city, di kota Palembang saat ini lagi rame. Jadi selain ada konferensi dokter, mungkin juga ada di luar dari konferensi dokter kan nanti ada juga dari farmasinya datang atau perusahaan-perusahaan supporternya ya, pendukung dari acara seminar itu akan datang juga mungkin dari Kementerian Kesehatan atau dari tamu-tamu lainnya. Nah kita bikin allotment salah satunya ya untuk merestriksi harga room rate atau juga kita untuk supaya semua grupnya kita isiin semua supaya ke hotel kita maksimal. Tapi pastiin juga di luar grup ini ada nggak lagi grup-grup lain yang harganya juga cukup tinggi. Jadi kita bisa mainin allotment. Oke, untuk Kementerian Kesehatan kita kasih allotment-nya nyampe 200 kamar ya atau 100 kamar. Sisanya kita berharap banyak individual yang datang di luar corporate yang harganya bisa jauh lebih tinggi gitu ya. Nah ini kita harus jalanin nih allotment ini lumayan untuk meningkatkan revenue kamar ya. Yang tadi non guaranteed sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau yang non guaranteed juga harus di backwash ya, harus dibersihin setiap hari. Yang nggak guaranteed ini kalau bisa pagi hari kamu udah tanya ke sales. Ini jadi nggak? Kamu udah ngeblok kamar ini jadi nggak? Kalau nggak jadi kita mau buka supaya dijual di website, dijual di OTA dan sebagainya. Nah ini adalah stages atau tahap-tahap dari reservation ya. Biasanya kita memulai dengan saat ini tamu untuk booking ke kamar tuh medianya sangat banyak ya. Ada menggunakan OTA, ada yang langsung WA kalau dia punya WA tamunya tersebut atau langsung ke websitenya dan sebagainya.
Nah, dari model-model reservasi ini, biasanya kita kan mengidentifikasi dulu nih, tujuannya untuk apa hotelnya, ada yang leisure kah, bisnis kah, meeting kah, dan sebagainya. Communication dengan hotel bisa menggunakan manual, seperti saya sampaikan beberapa udah menggunakan mobile key atau mobile device, menggunakan handphone dengan teks gitu, jadi tidak lama ya. Kalau zaman dulu kan reservation-nya masih online, Pak. Kalau sekarang kan bisa menggunakan yang tadi yang saya bilang mobile device, sehingga anytime nggak anak reservation aja yang bisa jawab, tapi anak front desk juga bisa jawab. Jadi kalau si reservation yang masih online, anak front desk yang lain bisa pick up dari re-inquiry dari tamu ini ya. Terus nanti apa namanya, kalau beberapa hotel ada modul reservation ada dipisah dengan sistem utama hotelnya, misalnya Opera gitu ya, atau Realta gitu ya. Ada satu sistem ya semuanya di Realta gitu, tapi ada sistem lain yang menggunakan, oh kalau grup meeting menggunakan modul reservation-nya misalnya kalau di kita Marsha gitu ya. Terus misalnya kalau individual menggunakan Opera gitu ya. Kenapa dibedain? Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Misalnya di model di Marsha, modelnya dia bisa breakdown ke detail dari grup apa namanya, grup, misalnya grup perusahaannya, nama orang-orangnya, plus kamarnya, detail gitu ya. Di Opera juga bisa, tapi biasanya masing-masing sistem punya kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah, reservation itu akan diterima, akan ada confirmation, nanti biasanya kita ada pre-arrival meeting. Jadi tamu sebelum datang tuh kita udah siapin kebiasaan tamu, kita siapin prepare kuncinya. Jadi once datang tamu itu udah pasti kunci udah siap, jadi check-in nggak akan, prosesnya nggak lama ya. Kamu bisa bayangin kalau hotel baru datang, kamu mesti nyiapin kunci dan sebagainya, itu kelihatan nggak efisien ya. Yang efisien tuh datang tamu, datanya sudah terrecord. Jangan sampai udah tamu yang reguler masih diminta lagi ID lagi gitu, paling nggak semua tamu nyaman gitu dengan gitu, karena dia ngerasa gue udah reguler kok masih diperlakukan kayak tamu baru sekali masuk gitu ya. Nah ini juga penting bagi image bagi hotel gitu ya. Saya pernah ngalamin stay misalnya dalam 1 tahun 12 kali di hotel tersebut, setiap kali check-in masih dimintain aja datanya. Walaupun saya sudah member dan sebagainya. Tapi kalau kamu stay di hotel yang sistemnya sudah bagus, kamu datang sebutkan nama, semuanya udah beres, misalnya data reservation-nya udah beres, ID-nya sudah ada, kamu tinggal tanda tangan doang, atau mungkin cuman dikasih kunci kalau kuncinya manual dan sebagainya. Itu prosesnya sangat smooth, dan reservation sampai dengan check-in itu mungkin waktunya sangat sebentar gitu ya. Nah itu yang diharapin tamu, kecuali kalau grup ya. Kalau grup check-in kan pasti beda ya, makanya kita preparation atau pre-arrival meeting itu sangat perlu. Jadi kalau grup-grup kita harus siapin kuncinya segala macam. Biasanya kita kasih ke grup leadernya ya, sehingga tamu bisa langsung dibagiin oleh grup leadernya dan masuk ke kamar masing-masing. Walaupun luggage-nya nanti udah kita prepare, udah kita siapkan untuk dikirim ke kamar gitu ya. Nah, digunanya untuk proses flow itu kita memisahkan nanti mana yang leisure, mana bisnis. Ini kenapa gunanya? Ini gunanya untuk analisa kita nantinya. Jadi kalau model leisure itu tamunya seperti apa sih? Bookingnya dari mana? Kapan buat keputusannya? Kapan merencanakan stay-nya? Nah, kalau algoritmanya sistemnya sudah ke sistem kerekam di dalam revenue management system kita, nanti kita bisa enak ngelihatnya datanya. Oh, dari sekian di bulan Januari tahun lalu itu banyak orang leisure karena kondisi penerbangannya nggak musim hujan gitu ya dan sebagainya. Nah, data-data ini dibutuhkan nih nanti. Nah, makanya dipisahin. Maka saya sampaikan tadi ada beberapa hotel yang menggunakan sistemnya bisa ada 3 lapis kayak tadi reservation, ada di Opera, ada di Marsha, mungkin ada yang lain gitu ya. Untuk apa gunanya? Karena masing-masing punya kelebihannya gitu ya. Kelebihan detailnya untuk analisa dan sebagainya ya. Oke, saya lanjut.
Nah, kalau dulu kan sederhana ya, orang booking bisa lewat confirmation dari customer, telepon ke apa namanya, reservation booking di sistem, udah ininya amal by email atau by WA dan sebagainya ya. Tapi sekarang tanpa melewati reservation, tamu bisa langsung either ke website, either ke media sosial juga sama, nanti dari media sosial langsung di-link ke booking engine-nya. Dari booking engine langsung datanya di recorded sebagai reservation, kalau udah confirm langsung by email ataupun by WhatsApp dikirim confirmation-nya ke tamu yang bersangkutan. Jadi tamu merasa nyaman ya, tidak terjadi human error. Misalnya satu bahasa orang Korea, yang satu orang Indonesia, mungkin Inggrisnya tidak bagus, dua-duanya kemungkinan terjadi salah informasi kecil, karena yang orang Korea menggunakan modul bahasa Korea tapi ditranslate dalam bahasa Inggris, orang kitanya bacanya dalam bahasa Inggris lebih mudah dibanding harus mengerti orang Korea berbahasa Inggris misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari link terjadinya booking, proses booking tamu ke hotel ya. Nah, seperti saya sampaikan, jadi sekarang modul reservation itu masih banyak ya. Ada yang menggunakan dari modul OTA yang di-link juga ke channel manager ke booking engine, masuk ke reservation hotel. Atau yang manual yang menggunakan telepon, tamu ke hotelnya, dan sebagainya. Atau menggunakan sosial media ya. Dari sosial media itu kita udah ada linknya, booking buttonnya langsung yang nge-link ke booking engine dan masuk ke reservation dan sebagainya. Jadi bisa dibayangin sekarang orang booking dari hotel dari segala jenis tipe akan banyak. Nah, data-data ini pun nanti digunakan nih di dalam revenue management. Nanti berapa banyak sih yang booking menggunakan website hotel? Berapa banyak yang menggunakan dari OTA? Nah, kalau nanti dibanyak, kenapa banyak dari OTA? Nanti ada analisanya lagi di revenue meeting. Oh, OTA-nya ternyata sangat efektif. Berarti sales-nya kurang, jualannya kurang bagus, dan sebagainya. Nah, ini buat analisa ke depannya, gitu ya. Selanjutnya. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih flow-nya seperti ini reservation ya. Jadi mulai dari tamu, customer itu mengirimkan data ya, mengirimkan data booking, terus bookingnya dikirim, ada booking ID, kalau nggak ada kamarnya di cancel, kalau ada dijalanin, nanti masuk ke sistem reservation. Terus kalau misalnya kamarnya masih rame, atau tanggal tersebut masih peak season, akan masuk ke query atau antrian. Nanti kalau masuk udah pasti confirm, akan balik ke customer-nya. Nah, ini adalah contoh reservation system data flow diagram ya. Saya udah kirim juga ya ininya, hard copy-nya, soft copy-nya tadi. Ini secara gambaran jaringannya ada tiga model tamu ya. Tamu bisnis traveler akan menggunakan mana nih? Kalau dia memang biasa menggunakan OTA atau dia punya corporate corporate customer-nya di website-nya hotel, dia bisa langsung, atau dia bisa by email langsung ke hotel, menginformasikan bahwa dia dari corporate ini, punya corporate kontrak, dia akan stay periodenya ini dan sebagainya. Terus kalau leisure bisa menggunakan berbagai modul ya, dari websitenya, dia compare ke OTA, mungkin dari TripAdvisor dan sebagainya, dia cari komen mana hotel yang bagus. Nah, ini jalurnya leisure lebih luas ya. Kalau bisnis traveler biasanya udah jelas dia punya perusahaan Amerika, kontraknya biasanya dengan hotel-hotel brand-brandnya Amerika lagi gitu ya. Kalau perusahaan Eropa juga di corporate-nya udah ada kerjasama dengan perusahaan Eropa. Nah, makanya brand-brand besar itu sukses di Indonesia karena kontraktingnya worldwide ya, karena seluruh dunia gitu ya. Jadinya ini kalau loyal traveler dia akan langsung bookingnya by member ya.
menggunakan platform membernya. Jadi dia tidak akan melalui OTA, nggak akan melalui jalur lain, dia langsung aja. Nah, ini ada satu contoh dari pola atau pergerakan tamu dari mulai dia niat stay di hotel, booking, sampai dengan proses stay-nya ya. Yang terakhir, ini adalah proses perjalanan dari orang mau stay ya. Jadi dia misal sekeluarga mau rencana mau liburan nih ke Bali atau ke Singapura atau ke Kuala Lumpur gitu kan. Dia akan mikir dulu nih mau ke Kuala Lumpur kemana, nanti dia akan melakukan searching menggunakan kalau OTA berapa kamarnya, pesawatnya berapa, terus dia juga tanya-tanya juga mungkin dari tetangga atau teman dekatnya kalau di Kuala Lumpur enaknya stay-nya di mana yang dekat ke Petronas dan sebagainya. Terus dia melakukan riset, mana harga yang paling murah dan sebagainya. Udah yakinin itu, hotelnya udah yakin, pesawat yakin, dia booking. Bla 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 ya. Nah biasanya post stay itu mempengaruhi ini. Makanya kita harus jagain waktu tamu check out itu memberikan kesan yang terbaik, karena kesan yang terbaik akan membuat tamu itu akan balik lagi, atau ini akan menjadi inspirasi bagi tamu yang lain untuk booking. Kalau kesannya positif ya, kalau kesannya negatif ini yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi kejadian tamunya komplain ya. Sampai sini yang mau nanya nggak? Nama? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Thank you. See you next week ya. Iya, Pak. Thank you, Pak.